Aparat gabungan malam tadi menggelar razia masker besar-besaran di kawasan Jakarta Timur. Pegawai honorer dan guru ngaji juga akan menerima subsidi gaji. Sekitar 300 petugas pemadam kebakaran dan beberapa pesawat hidran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Argentina. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Di antaranya 1.000 lebih perawat yang bertugas di berbagai fasilitas dan layanan kesehatan di Jawa Timur terinfeksi COVID-19 selama pandemi. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP tingkat Kota Jakarta Timur menyegel rumah makan dan kafe yang menyediakan layanan makan di tempat. Dalam razia itu, para pengunjung kafe melarikan diri saat dirazia petugas. Inilah para pengunjung kafe yang tertangkap basah sedang berkumpul dan makan di tempat di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur. Razia yang dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, mendatangi satu persatu rumah makan dan kafe yang masih menyediakan makan di tempat. Petugas langsung menindak pemilik rumah makan dan kafe yang membandel dengan menyegel serta larangan berjualan hingga 3 hari ke depan. Razia justisi ini dilakukan karena masih tingginya pasien COVID-19 di wilayah Jakarta Timur. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Lihat penegakan Pergub 88/9 angka PSBB. Tentunya sasaran di sini adalah kafe-kafe. Beberapa kafe kita tutup tadi, mereka nggak take away, mereka makan di tempat. Ada pelanggaran, kita tutup selama 3 hari, 24 jam. Nanti selanjutnya kita tindak lanjut lagi, bila perlu kita tutup, itu saja. Sementara itu, pemirsa, hujan deras di ibu kota kemarin sore membuat sejumlah wilayah di Jakarta Selatan banjir. 15 RT di Kelurahan Petogogan terendam air hingga setinggi 60 cm. Ruas Jalan Kemang Utara di Kecamatan Mampang Perapatan juga tergenang sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Sebanyak 15 RT di RW 2 Petogogan Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Selain membuat akses warga terganggu, genangan air juga membawa sampah rumah tangga. Banjir terjadi akibat luapan Kali Krukut usai hujan deras sejak Jumat sore. Buruknya drainase diduga menjadi penyebabnya. Iya, biasa banjir kalau hujannya gede. Kiriman. Oh, kiriman. Tapi untuk surutnya gimana, Bu? Cepat juga? Cepet sih kalau surut. Bentar. Banjir juga menggenangi ruas Jalan Kemang Utara Mampang Perapatan. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat akses jalan terputus. Pengendara motor yang nekat menerobos banjir pun mengalami mati mesin. Selain mengganggu arus lalu lintas, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Dari Jakarta, dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga baru belajar mengemudi, sebuah mobil hilang kendali dan tercebur ke dalam saluran air. Kondisi saluran air yang curam dengan kedalaman mencapai 1 meter menghambat evakuasi petugas. Warga dan pengguna jalan yang melintasi Jalan Boulevard Perubahan Harapan Indah Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan masuknya mobil ke dalam saluran air. Diduga mobil dengan 2 orang penumpang ini lepas kendali karena sang pengemudi baru belajar mengemudi. Kelihatannya sedang belajar kata orang-orang tuh ya, bukan. Iya. Mobil cewek atau cowok? Cewek perkiraan tuh. Ya, tapi dia datang udah nggak ada semua. Ini kalau kedalaman kalinya berapa meter? Ya kurang lebih kalau airnya itu 1 meter, kurang lebih. Tapi karena airnya ada dangkal nggak nyampe 1 meter. Kondisi saluran air yang curam dengan kedalaman mencapai 1 meter menghambat proses evakuasi.
1 alat berat pun dikerahkan. Mobil baru berhasil dievakuasi 2 jam kemudian. Sementara, kedua penumpang hanya mengalami luka ringan. Kini kasus kecelakaan ditangani petugas unit laka lantas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih dari informasi kecelakaan, pemirsa, diduga pengemudinya terpengaruh obat-obatan, minibus menabrak pohon dan masuk selokan di tikungan Patalan, Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Seorang penumpang tewas dan 4 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di tikungan Patalan Jalan Parangtritis, Bandul, daerah istimewa Yogyakarta. Minibus yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pohon dan terguling masuk ke dalam selokan. Seorang penumpang tewas dan 4 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Evakuasi korban sempat kesulitan karena kondisi mobil yang ringsek. Tim Basarnas harus menggergaji bodi mobil untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul. Itu mabuk, pertama bawa minuman sama obat. Berapa orang itu, Mas? Kurang lebih 5 orang, kurang lebihnya. Gabahnya dari selatan kenceng, Mas, itu? Kalau untuk kencengnya saya kurang tahu. Karena tidak ada bekas dan sebagainya, kan pengereman dan sebagainya. Dari pemeriksaan TKP, polisi tidak menemukan bekas pengereman. Dari dalam mobil, polisi malah menemukan beberapa butir obat-obatan yang belum diketahui jenisnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ikut iring-iringan pengantar jenazah, seorang ibu pengendara motor tewas terlindas truk di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, ini korbannya berboncengan dengan 3 anaknya, tidak dapat mengendalikan kendaraan saat menyalip truk kontainer. Seorang ibu pengendara motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat korban berboncengan bersama 3 anaknya tengah mengikuti iring-iringan pengantar jenazah. Naas, motor korban hilang kendali saat akan menyalip truk dan mikrolet. Korban menyenggol ban truk langsung terjatuh dan terlindas, sedangkan 3 penumpang lainnya terluka. Karena mepet, pas mepet. Ini nih, dia mau masuk. Yang korban kontainer motor ini. Korban motor jatuh baru mental. Ada berapa penumpang di motor, Bang? Hah? Ada berapa di motor tadi Abang lihat, Pak? Kini 3 korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dan kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas 1 Wil, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Jambi. Sopir truk diduga mengebut di jalanan sempit sehingga menabrak sebuah bus dan sepeda motor. Bakti Kecamatan Pelepat antara bus dengan PS. Bus dan truk ini hancur usai bertabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Jambi. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, yaitu supir truk, supir bus, dan seorang pengendara motor. Sementara 3 korban lainnya luka ringan. Kecelakaan bermula saat truk mendahului sebuah sepeda motor. Namun tiba-tiba muncul sebuah bus dari arah berlawanan dan tabrakan tak terhindarkan. Di ruas jalan tersebut pernah kejadian kecelakaan yang serupa yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di tempat. Jadi himbauan saya kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian membekali diri dengan kompetensi. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bungo, Jambi. Dari Merangin, Jambi, Nanang Farurozi, iNews melaporkan. Selanjutnya beralih ke informasi kriminal, pemirsa. Aksi pencurian bersenjata api kembali terjadi. Kali ini di kawasan perumahan toko di Medan, Sumatera Utara. Ya, aksi para pelaku yang berhasil mencuri ban ser pun terekam kamera pengawas. Pencurian di kompleks perumahan toko Istana Prima, Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Bahkan pelaku yang menggunakan mobil minibus sempat mengancam petugas keamanan dengan senjata api. Alhasil, pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur barang curiannya berupa ban serep. Kejadian berawal saat mobil korban terparkir di depan ruko dan curiga ada pria yang mendekati mobilnya.
Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil mencuri ban serep mobil milik korban. Ada mobil yang merapat ke mobil kita. Jadi kira-kirain kan bongkar mobil atau gimana gitu, atau pencurian mobil kan. Begitu kita kejar ke bawah, mobilnya kabur. Kabur terus teriakin maling kan, suruh satpamnya di dalam komplek ini kan ada palang satpam. Kita minta security-nya itu untuk tutup palang. Begitu dikejar ke depan, tutup palang. Mereka begitu sampai palang itu turun bawa senpi. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Kota dan berharap para pelaku segera tertangkap. Terlebih pelaku dipersenjatai diri dengan senjata api. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 pemulung dianiaya dan dirampok saat sedang tertidur di depan showroom mobil di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara rekannya dirawat intensif di rumah sakit. Aparat Polres Bekasi dan Polsek Cikarang Barat masih menyelidiki perampokan dan penganiayaan 2 pemulung depan showroom mobil di Jalan Fathahillah, Desa Kalijaya yang terjadi pada 29 September lalu. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 8 saksi. 2 pelaku kini dalam pengejaran setelah ciri-cirinya diketahui dari rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Sedang melakukan pendalaman di beberapa titik yang memungkinkan tempat yang diduga pelaku ada di situ. Tapi untuk identitasnya kita belum, tapi kita upaya dari ciri-ciri yang kita bisa lihat lewat sini. Sebelumnya, 2 pemulung yang sedang tertidur lelap depan showroom mobil di Jalan Fathahillah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dianiaya 2 pria pada 29 September lalu. Usai menganiaya, kedua pria ini juga mengambil uang dan membawa kabur gerobak milik korban. Dalam perampokan ini, 1 pemulung bernama Udin Rojudin, 80 tahun, meninggal dunia di lokasi. Sementara rekannya bernama Budi saat ini kondisinya koma dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. 5 tahanan Polsek Pulau Raja Asahan, Sumatera Utara yang kabur 2 pekan lalu kini berhasil ditangkap. Kelimanya kabur dengan merusak terali besi ventilasi udara sel tahanan. Dalam kurun waktu 8 hari, Satreskrim Polres Asahan Sumatera Utara menangkap 5 tahanan Polsek Pulau Raja yang sempat kabur pada 19 September lalu. 4 tersangka ditembak di kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri didampingi pihak keluarga. Dalam pelariannya, para tersangka kabur hingga menuju Provinsi Riau dan berpindah-pindah tempat. Seorang tahanan mengaku nekat kabur karena bosan di dalam sel tahanan. Sekitar 3 harian, Bang. 3 harian. Itu pakai alat apa, Bang? Berusaha merusak. Pakai sendok pendek, sendok sama pisau pendek sini. Inilah pendek. Menurut polisi, kelima tahanan ini telah merencanakan aksi mereka 3 hari sebelumnya dengan membuat sendok sebagai alat untuk merusak terali besi ventilasi udara tahanan. Aksi dilakukan saat petugas jaga lengah. Tahanan yang berada di sel Polsek Pulau Raja melarikan diri dari sel dengan cara merusak jalusi sel, kemudian melarikan diri. Itu kejadiannya pukul 05.07. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kelima tersangka kini dipindahkan ke sel tahanan Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya terbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk narapidana narkoba asal China Chai Changpan yang kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Polisi memburu Chai Changpan yang kabur ke arah hutan di kawasan Tenjo, Bogor. Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat kemarin menerbitkan daftar buronan bagi terpidana kasus narkoba Chai Changpan yang kabur dari tahanan lapas Tangerang pada 14 September lalu. Poster Chai Changpan pun disebar di seluruh kantor polisi dan instansi terkait. Berbekal besi dan pompa air, Chai Changpan menggali lubang selama 8 bulan dari dalam lapas kelas 1 Tangerang. Chai Changpan diketahui berada di hutan Tenjo, Bogor, dan sebelumnya sempat mendatangi rumah istrinya di kawasan Bogor, Jawa Barat
dan menyerahkan telepon genggam milik rekan satu selnya sebelum menuju ke hutan Tenjo Bogor. Pada saat dia melarikan diri, itu 4,5 jam setelah dia melarikan diri dari lapas, itu sampai di daerah Tenjo, di kediaman istri dan anaknya di daerah Bogor. Ya, sempat berkomunikasi dengan istri dan anaknya dan menyerahkan HP tersebut ke anaknya. Ya, setelah itu yang bersangkutan informasi dari beberapa warga yang kita melakukan pendalaman pemeriksaan bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam hutan sana, ya, hutan Tenjo. Nah, ini yang sementara kita ada beberapa tim yang memang berfokus ke sana sambil kita masih menyelidiki ada kemungkinan lari di tempat lain. Polisi kini masih menyelidiki aksi terencana Chai Changpan yang kabur dengan menggali lubang berdiameter 20 meter sepanjang 30 meter tanpa diketahui petugas lapas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 terdakwa kasus penipuan investasi Mimiles divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.